Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Nah, di sini saya akan berbagi pengalaman ya, berbagi share kepada teman-teman pengalaman saya dan bagaimana cara ngekrum itu hasilnya biar bagus, memuaskan dan tahan lama, awet lah. Nah, itu teman-teman ya, banyak yang tanya ke saya yang pada usaha krum, kenapa hasil krumnya jelek atau misalnya kurang bagus atau gampang kuning atau gimana gitu ya. Nah, itu sebenarnya kuncinya ada di treatment teman-teman. Treatment sebelum melakukan pencelupan, yaitu seperti cuci, menghilangkan cat, cuci, poles, dan proses aktivasi, jingket, dan lain-lain lah. Itu harus benar teman-teman ya. Terus alat-alat yang digunakan juga harus menunjang. Kalau misalnya kita alat-alat seadanya, ya hasilnya pun akan seadanya teman-teman, mau digimanain lagi. Tapi kalau misalnya alat-alatnya menunjang untuk usaha krum, untuk buka jasa krum, ya maka hasilnya juga pasti harus bagus. Prosesnya harus benar, prosesnya harus teliti. Nah, hasilnya juga pasti akan bagus. Karena banyak yang konsul juga ke saya ya, banyak yang tanya. Ya gitulah masalah-masalah di elektroplating. Kadang bintik, kadang piting, kadang si krumnya masih kuning. Ya gitulah teman-teman, kita harus perhatikan semua aspek dalam proses pencelupan. Dari treatment, terus peralatan yang digunakan ya seperti anoda, heater, agitasi, dan trapo lah. Intinya itu di trapo. Nah, kalau misalnya teman-teman ngekrum barang besar pakai trapo 100 ampere kok masih kuning, ya pasti kuning teman-teman. Kalau misalnya kita nggak tahu caranya. Kalau misalnya kita traponya cuma 100 ampere terus hasil krumnya kuning, ya itu wajar karena si beban yang dihasilkan, si beban ampere yang dihasilkan oleh barang misalnya ini bebannya lebih dari 100 ampere teman-teman. Ini 120 sampai 180 ampere. Nah, wajar saja kalau misalnya hasilnya kurang biru atau kurang nempel krumnya karena trapo kalian itu cuma 100 ampere. Gimana cara mengakalinya, gimana cara mengatasinya agar krumnya nempel atau krumnya biru? Yaitu dengan cara dibulak-balik teman-teman. Kita proses setengahnya dulu aja. Kita proses celup setengahnya. Udah beres setengahnya, baru yang setengahnya lagi kita balikin. Prosesnya jadi 2 kali pencelupan. Emang mas nggak apa-apa proses seperti itu dibulak-balik? Kalau di krum nggak apa-apa teman-teman, beda dengan nikel. Kalau nikel ya kita harus celup semua lah, karena itu pelapisan tebal tipisnya itu akan mempengaruhi nanti kelihatan kalau nikel tebal tipisnya. Kalau krum meskipun dibulak-balik itu tebal tipisnya nanti bisa difinishing dengan poles finishing. Gitulah teman-teman. Makanya saya anjurkan di sini ya, kalau misalnya pakai trapo ya trapo yang besar sekalian. Kalau buat krum, khususkanlah buat krum traponya. Jangan nikel pakai 100 ampere, krum pakai 100 ampere, janganlah. Di nikel 100 ampere cukup lah untuk kapasitas 200 liter misalnya ya. Nah, kalau misalnya di krum itu ya teman-teman usahakan traponya itu besar. Traponya itu ya minimal 300 ampere lah. Minimal 300 ampere itu teman-teman udah bisa ngekrum spare part motor lah. Kayak arem, step belakang, blok mesin. Nah, itu enak nanti ngekrumnya. Ini teman-teman gak capek kerjanya, gak usah bolak-balik, gak usah gimana gitu. Cuman saya di sini share untuk cara kerja dalam menggunakan trapo 100 ampere. Nah, begitu teman-teman ya, caranya dibulak-balik. Karena banyak juga teman-teman yang beli paket di saya gitu ya,
kapasitas 100 liter, trafonya minta yang 100 ampere aja, padahal udah saya saranin trafonya 200 ampere dan 300 ampere dan 100 ampere, jadi khususkan untuk krum. Nah, ini bak yang mau saya pakai nanti di nikel. Cairan krum saya sedikit teman-teman, cuman 50 liter. Tuh, cairan krum saya cuman 50 liter, nggak banyak. Makanya kalau misalnya proses arem itu saya prosesnya bolak-balik, pertama sebagian, terus pertamanya lagi sebagian. Nah begitu. Alat-alatnya yang penting itulah, alat-alatnya harus menunjang, harus benar-benar bisa untuk menahan beban di arusnya. Karena saya juga kewalahan ya kalau misalnya ngejawab teman-teman. Kalau misalnya masalah di nikel itu kan emang banyak masalahnya di nikel. Kalau di krum itu menurut saya kalau misalnya di krum itu masalahnya di trapo aja teman-teman, yang trapo yang kalian pakai. Kalau trapo 100 ampere ya hasilnya, kalau misalnya kita tidak bisa mengakali ya hasilnya kurang memuaskan. Tapi kalau misalnya kita bisa mengakalinya dengan cara bolak-balik seperti yang saya bilang tadi, ya itu bisa dimaksimalkan lah hasilnya. Karena anggap aja misalnya ampere dari step belakang racking ini misalnya ampernya 180 ampere. Nah kita kalau misalnya prosesnya setengah-setengah kan kita cuman memakai beban ampere setengahnya, 180 dibagi 2 jadi kita cuman 90 ampere. Nah trapo 100 ampere itu bisa digunakan kan, kuat lah nahannya. Terus bagiannya lagi gitu teman-teman, jangan sampai kita harus lihat ampere meter lah. Kita celupkan barangnya, kita lihat ampernya naik sampai berapa. Kalau misalnya mentok sampai 100 udah cukup, jangan dicelupkan lagi, ditahan segitu gitu. Nah kalau misalnya udah 15 detik lah, kita angkat, balikan teman-teman krumnya, celup lagi selama 15 detik lah. Ampernya jangan sampai mentok pokoknya kalau di trapo 100 ampere. Nah mungkin itu saja teman-teman ya. Itu karena ke saya kan ada yang nanya di krum hasil nikel bagus, tapi di krum kok hasilnya masih kuning atau enggak biru, meskipun lama mencelupnya tapi tetap malah jadi kabut, dipoles finishing malah tetap kuning. Ya itulah teman-teman, karena di krum itu ampere itu atau arus itu sangat berpengaruh teman-teman kepada hasil dari pelapisan krum. Nah mungkin itu saja teman-teman ya. Ini ya kita ngobrol-ngobrol aja, kita sharing aja. Kalau misalnya kita pakai 100 ampere bisa usaha krum, cuman kita kalau misalnya proses step belakang racking atau arm racking yang besar-besar itu ya kita harus agak capek lah kerjanya di proses krum. Kita harus bolak-balik supaya hasilnya maksimal. Kalau kita satu kali pencelupan itu ya resikonya pakai trapo kecil 100 ampere, resikonya traponya rusak karena enggak kuat menahan beban arus yang dihasilkan oleh katoda atau barang. Ya seperti itulah, seperti spare partnya. Makanya harus diperhatikan teman-teman ya. Kalau misalnya kita pakai trapo 300 ampere satu kali celup itu dijamin udah bisa langsung nempel lah, krumnya udah langsung biru.
gitu teman-teman lah. Intinya begitu saja logikanya ya. Logikanya, sekali lagi logikanya, beban ampere yang dihasilkan oleh step erecting misalnya ini ya, atau arm itu 120 sampai 180 ampere di voltase 10 misalnya, atau 11 atau 9 sampai 11 lah, 11 volt. Itu bisa menghasilkan ampere 180 ampere. Nah, trafo kita 100 ampere, logikanya nggak masuk teman-teman logikanya. Jadi kan kita harus menyesuaikan ampere, menyesuaikan kekuatan trafo kita dengan beban ampere yang dihasilkan oleh katoda teman-teman. Iyalah gak masuk logika, soalnya kan trafonya cuma 100 ampere, sedangkan beban yang harus dikasih arus oleh trafo itu 180 ampere. Makanya kita harus proses setengah-setengah. Sedangkan kalau misalnya kita pakai trafo yang 300 ampere kan bebannya itu cuma 180 ampere, sedangkan kita trafonya 300 ampere. Ya jelas kuat teman-teman, dijamin satu kali pencalupan juga sudah bisa biru. Nah seperti itu teman-temannya. Ini sekedar pengetahuan teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin buka usaha krum, kita maksimalkan di intinya saja teman-teman, atau di jantungnya, yaitu trafo teman-teman. Kalau cairan dan lainnya lah, itu mungkin ya saya bisa bantu lah. Kalau misalnya di nikel ada masalah di nikel kan banyak tuh seperti apa. Nah kalau misalnya di krum ya itu masalahnya cuman satu aja teman-teman intinya. Kalau masalah di cairan itu jarang. Kalau di krum itu kalau misalnya kita kurang reaksi atau gimana, kita tinggal tambah obatnya aja, kromik acid sama katalis, udah bener lagi, gak akan ada masalah kayak di nikel pitting atau bintik atau gimana. Kalau di krum paling kabut aja. Nah kalau kabut kan itu wajar kan, bisa di polish finishing. Nah biasanya kalau di krum itu masalahnya cuma di trafo aja teman-teman, kebanyakannya 90% lah cuma di trafo. Beda dengan di cairan nikel. Kalau cairan nikel yaitu mungkin nikelnya terkontaminasi, atau misalnya nikelnya istilahnya kekurangan konsentrasi boric acid, ya seperti itulah. Kalau di nikel teman-teman udah paham mungkin ya. Di video sebelumnya juga saya sering ngejelasin tentang proses pencelupan di nikel. Kalau di krum, kenapa saya jarang menjelaskan proses di krum? Bukan jarang, ada sih, cuman ya memang jarang terjadi masalah. Masalahnya cuman itu teman-teman, di krum itu cuman di trafo aja. Soalnya proses krum itu butuh ampere yang besar, beda dengan nikel. Kalau trafonya 100 ampere ya gitu teman-teman harus capek kerjanya, harus bolak-balik. Makanya saya sarankan setiap yang mau beli paket usaha di saya itu, saya sarankan pakai trafo 300 ampere. Itu bukan apa-apa ya, biar enak aja kerjanya. Apalagi kan kalau misalnya pemula gitu ya, pakai trafo 100 ampere ya pasti banyak pertanyaan, saya maklum lah ya. Cuman di sini saya ngasih pengertian, trafo itu sangat penting. Ampere besar itu sangat diperlukan di proses elektroplating dekoratif krum, atau di proses pencelupan krum itu sendiri teman-teman. Ya mungkin itu saja teman-teman ya. Ini mungkin videonya nggak jelas, cuman ya untuk pengetahuan teman-teman lah, bahwa trafo ampere besar itu penting untuk diproses pencelupan krum. Intinya itu saja yang mau saya sampaikan. Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan komentar teman-teman ya. Ya udah, sekian teman-teman ya. Nanti kita bikin video lagi bagaimana cara ngekrum itu pakai trafo 100 ampere bolak-balik, ngekrumnya setengah-setengah. Nanti saya akan buatkan videonya lah teman-teman ya. Oke teman-teman, semangat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.